Kira-kira kalau kita diludahi, lagi kelahi nih, lagi perang nih, lagi jihad. Kira-kira kalau kita diludahi, lagi kelahi nih, lagi perang nih, lagi jihad, lipat rencananya. Tapi apa yang Ali lakukan? Ali justru melepaskan pedangnya, langsung dia berdiri. Langsung musuhnya heran, kenapa aku tidak dipenggal? Kalau aku penggal Anda saat ini juga, maka bukan nilai jihad yang aku dapatkan, tetapi sesungguhnya yang aku dapatkan adalah dendam. Balas dendam, sakit hati bu. Karena diludahi terus kita penggal, kita cincang-cincang. Bukan lagi jihad yang kita dapatkan, tapi karena kita sakit hati. Nah, di situ Ali mampu menahan amarahnya. Bagaimana dengan kita? Termasuk saya sendiri, menjadi introspeksi diri kita. Kemudian yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Oke, ciri-ciri orang bertakwa pertama apa? Menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang ataupun sempit. Yang kedua, menahan amarah. Yang ketiga, memaafkan orang lain. Dilanjutkan di Ali Imran 135, dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan yang keji, melakukan perbuatan yang menganiaya diri sendiri, mereka ingat Allah dan mohon ampun kepada Allah. Artinya dia ingat dan bertobat. Nah, itu juga salah satu orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, kita ini orang yang bertakwa, insya Allah kita termasuk orang yang bertakwa, bukan orang yang bebas dari dosa. Kita adalah manusia, tempatnya luput salah dan dosa. Bukan kita adalah malaikat yang tanpa dosa. Namanya manusia banyak dosa. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita biar mencapai derajat takwa? Seperti dalam surah Ali Imran 135, maka kita harus ingat Allah dan mohon ampun. Artinya bertobat. Setiap melakukan kesalahan bertobat nasuha, tapi bukan sobat sambal ya. Pedas makan lagi, pedas makan lagi. Nah, jadi ada 4 yang kira-kira salah di antaranya ciri-ciri orang yang bertakwa. Dan pada bulan Ramadan siang kita diwajibkan untuk berpuasa, dan malam kita melakukan amalia-amalia Ramadan yang lainnya. Tarawih, witir, tadarusan dan seterusnya. Dan sekarang pertanyaannya tadi, karena puasa itu adalah tujuannya untuk menjadi takwa, bagaimana caranya agar kita berpuasa terus kita bisa menjadi sesuai yang diharapkan oleh Allah dalam Al-Baqarah 183, menjadi yang bertakwa. Caranya yang pertama, mungkin kita sering mendengar sabda Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadhana imana wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Orang-orang, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan rahmat ridho Allah, maka akan diampuni semua dosanya yang telah lalu. Jadi semoga kita dapat berpuasa dengan iman dan mengharapkan ridho Allah. Nih, kalau adik-adik biasanya kita motivasi anak-anak nih. Saya belum punya anak, tapi dulu saya punya adik. Orang tua saya, kalau habis puasa 30 hari, bapak kasih uang 100.000 misalnya, atau dibelikan mainan ini. Nah, tidak jadi masalah. Itu merupakan satu bentuk motivasi. Yang penting kita luruskan nanti. Kalau beribadah bukan karena mainan, bukan karena uang ya gitu, tapi karena Allah. Jadi kita latih dan kita latih. Nah, karena iman dan mengharap ridho Allah. Dan puasa itu tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tapi puasa itu menahan diri semuanya nih, semuanya yang kita punya, organ-organ yang kita punya, mulai dari mata, dihindari dari melihat hal-hal yang tidak dibenarkan, telinga, menghindarkan telinga dari hal-hal yang tidak boleh didengar, gosip dan seterusnya. Saya tidak gosip kok Pak, gitu kan, tapi saya hanya mendengar, menghargai teman yang ngomong gosip. Jadi kita nimbrung lah gitu kan, menghargai kawan. Sama tak bedu kata orangnya, sama tak bedu. Jadi mendengar, walaupun dia tidak ngomong, tapi mendengar gosip sama aja. Telinga kita biarkan untuk mendengar hal-hal yang tidak seharusnya. Nah, tangan dan kaki kita juga jangan sampai kita langkahkan, kita gunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jadi Rasulullah SAW bersabda, bukanlah puasa itu hanya menahan makan dan minum saja, tetapi sesungguhnya puasa itu adalah menahan perkataan, dari perkataan yang kotor dan caci maki.
Nah, ini hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Jadi kita harus menjaga perkataan dari perkataan kotor dan caci maki. Dan sayang 1000 kali sayang, banyak di antara kita, mungkin termasuk diri saya sendiri, mudah-mudahan Allah mengampuni, banyak dari kita yang berpuasa tapi kita tidak mendapatkan apa-apa dari puasa kita kecuali lapar dan dahaga. Kamin soimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atos. Betapa banyak orang-orang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Jadi kita seharian nunggu buka nih. Jadi kalau bulan Ramadan, nih banyak kita lihat nih, kita lebih sering dengan rindu dengan beduk maghrib. Nah, selama bulan puasa kita jadi lebih rindu dengan sholat maghrib. Ternyata dia nunggu buka. Jadi selama di luar bulan Ramadan, sholat apapun lewat. Tapi khusus bulan Ramadan rindu sekali dia dengan mendengarkan beduk dan azan maghrib. Rupanya dia mau nunggu buka. Nah, mudah-mudahan kita tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi kita manfaatkan puasa kita tahan semua panca indera kita yang tidak boleh, yang dilarang oleh Allah kita tahan, kemudian kita manfaatkan dengan amalia-amalia di bulan Ramadan. Nah, kita sudah tahu nih puasa tujuannya apa? Takwa. Bagaimana caranya agar kita mendapatkan derajat takwa? Yang pertama, kita berpuasa dengan mengharapkan iman dan ridho Allah. Kemudian kita berpuasa, kita tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi kita juga menahan perkataan dari perkataan yang kotor dan caci maki. Kemudian bagaimana caranya agar ibadah puasa kita dapat lebih mantap gitu? Puasa kita lebih mantap. Tujuan puasa kita sudah tahu. Bagaimana caranya biar kita mencapaikan tujuan puasa kita sudah tahu. Bagaimana ciri orang yang bertakwa sudah kita sampaikan. Nah, sekarang bagaimana agar puasa kita itu lebih mantap, lebih berenergik? Nah, ini kita hubungkan dengan pola hidup sehat selama Ramadan. Nah, nanti mungkin bisa disampaikan kepada rekan-rekan saudara-saudara kita yang lainnya. Nah, sebelum kita masuk bagaimana agar puasa kita dapat sebagai kesehatan, bagaimana cara menjaga pola hidup sehat di bulan Ramadan, kita harus kenali dulu nih definisi kesehatan. Nah, kesehatan itu apa kira-kira? Adek? Kesehatan itu apa, Dek? Sehat itu apa sehat? Tidak tahu. Nah, tidak sakit katanya. Adik-adik yang di sini sebelah kanan, sehat itu apa? Sehat? Adik-adik sehat sekarang? Sehat? Sehat. Abang-abang sehat? Alhamdulillah sehat. Kakak-kakaknya sehat? Sehat. Apa tuh sehat kakak yang berjilbab merah boleh? Apa tuh kesehatan? Katanya sehat sekarang ya. Nah, sehat tuh apa? Ya, silakan. Sehat adalah tidak sakit. Terus berarti kalau kaya suatu keadaan tidak miskin gitu ya. Sehat suatu keadaan kita tidak sakit. Oke, tidak masalah. Nah, kalau kita lihat nih dari Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009, ternyata kesehatan ada definisinya nih. Nah, jadi kesehatan itu adalah suatu keadaan sehat, betul ya? Tidak apa-apa, tidak sakit. Jadi suatu keadaan sehat, baik fisik. Nah, pertanyaannya tadi yang sehat apa aja? Kalau misalnya nih, kita punya fisik yang sehat, tapi agak miring sebelah gitu, agak miring-miring gitu kan? Sehat? Fisik sehat, tapi ajak ngomong tidak nyambung kan? Mau kemana? Oh, dari sana tapi tidak nyambung, agak-agak miring, berat sebelah gitu. Sehat? Oke. Atau seseorang nih sehat nih, punya fisik yang kekar, tapi pelitnya, nauzubillah min zalik. Teman jatuh di motor, ngapain aku harus nolong ya? Kira-kira untungnya apa? Tidak punya empati. Biarkan aja orang jatuh di depan, kita lihat, biarkan. Nggak kenal. Sehat kira-kira tuh? Sehat nggak kira-kira? Nggak. Sehat apa? Kira-kira kayak gitu? Oh, sehat ya? Oh, nggak dengar berarti. Seorang punya fisik yang kuat, melihat orang jatuh di jalan pakai motor, terus kita abaikan, kita acuh-acuh, sehat nggak kira-kira orang itu?
Oh, sehat jasmaninya. Dalam undang-undang juga disampaikan nih tentang kesehatan nomor 36 tahun 2009. Kesehatan itu merupakan suatu kondisi sehat, baik itu fisik, kemudian mental, kemudian spiritual, kemudian sosial. Nah, ada 4 nih. 1 fisik sehat, bugar. Mudah-mudahan lengkap juga anggota tubuhnya. Tuh. Kemudian yang kedua mentalnya. Yang ketiga spiritualnya. Yang keempat sosialnya. Agar seseorang itu bisa hidup dengan produktif baik secara sosial maupun secara ekonomis. Nah, itu pengertian kesehatan. Orang dalam kondisi yang sehat, baik fisik, mental, spiritual, sosial, agar seseorang itu mampu hidup secara produktif baik ekonomis maupun sosial. Nah, ternyata tidak hanya fisik yang kuat yang kita perlukan, kita perlu mental juga, kita perlu spiritual, kita perlu sosial, agar kita bisa hidup produktif baik secara ekonomis, bisa menghasilkan, bisa menafkahi keluarga, dan secara sosial kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Ternyata itu definisi sehat. Tidak hanya fisik semata, jasmani semata, tapi spiritual, mental, dan sosial juga menjadi salah satu di dalam definisi kesehatan. Nah, terkait itu berarti kita bagaimana nih caranya menjaga pola hidup sehat dalam bulan Ramadan. Artinya bagaimana kita menjaga fisik, mental, spiritual, sosial kita. Kalau dari segi spiritual, mental, sosial mungkin kita sudah sering melakukan dengan ibadah-ibadah yang intinya takarrub Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau saya kutip dari ceramahnya Ustadz Luqmanul Hakim dari pesantren Ashabul Yamin, beliau membuat rumus berdasi. Nah, berdasi, apa tuh berdasi? Pernah dengar berdasi? Belum ya? BR, birrul walidain. Artinya apa birrul walidain? Berbakti kepada orang tua. Nah, biar kita sehat nih, berbakti kepada orang tua, birrul walidain. Kemudian tadi kan berdasi, BR, birrul walidain. Sekarang A apa kira-kira? Al-Quran. Baca Al-Quran 1 hari 1 lembar plus artinya. Mun bisa. Ada orang Sambas di situ? Ada ya? Saya orang Singkawang juga asal. Nah, Al-Quran 1 hari 1 ayat, 1 hari 1 lembar mun bisa plus arti. Mundaan bisa, pakse. Nah, biar bisa. Mundaan bisa 1 ayat pun boleh. Daripada tidak lalu kan, lebih bagus 1 hari minimal 100. Karena dalam diri kita ini ada hutang ibaratnya, harus membaca ayat paling tidak 100. Nah, kalau bisa. Yang tadi berdasi, BR udah birrul walidain, A Al-Quran 1 hari 1 ayat 1 halaman per plus artinya. S sekarang STW. Nah, STW itu adalah apa kira-kira? Sholat tepat waktu. Al-Quran udah, sholat udah. Terakhir I infak boleh, atau inspiring. Apa inspiring? Infak. Walaupun sedikit, kalau bisa sering-sering. Inspiring. Kalau bisa banyak dan sering. Nah, itu untuk hidup sehat dari sisi spiritual, mental, sosial. Nah, sekarang yang akan kita lanjutkan adalah dengan bagaimana pola hidup sehat dari segi fisik kita, fisik atau jasmani. Intinya adalah makan, minum, dan bagaimana cara mengkonsumsinya, kemudian mandi, kemudian tidur, kemudian olahraga. Itu aja kalau dari segi fisik yang bisa kita rangkum. Nah, tentang makan ataupun minum dan bagaimana cara mengkonsumsinya, yang pertama nih, kalau dalam bulan puasa yang berkaitan dengan makan, kira-kira waktunya kapan, Bu? Sahur sama berbuka. Oh, Ibu udah buka ya, langsung tarawih. Jadi buka dan sahur. Nah, bagaimana caranya pola hidup sehat nih dari segi makanan, dari segi fisik tadi? Yang pertama makan dulu deh. Makan, minum, dan bagaimana cara mengkonsumsinya. Nah, kalau tentang makan, tentang berbuka, kemudian sahur. Nah, tentang berbuka, segeralah untuk berbuka. Berbuka itu disegerakan. Bukan berarti kita memiliki visi yang kuat. Oh, aku bukanya nanti ya, masih kuat toh, Be. Masih kuat nanti ya jam 7 jam 8 lah.
makin lama buka makin kuat, bukan seperti itu. Bukan semakin takwa, tapi orang yang tahu ilmunya, semakin tahu ilmunya berbuka di awal waktu, disegerakan, bukan belum buka udah buka, udah bunyi azan maghrib, beduk maghrib, waktunya berbuka, segeralah untuk berbuka, tidak dilama-lamakan. Yang pertama disegerakan berbuka. Kemudian berbukalah dengan yang manis-manis. Nah ini untuk bapak-bapak nih, mungkin enak nih udah punya istri, bisa berbuka dengan yang manis, gitu kan maksudnya? Jadi lihat istri yang manis-manis gitu ya. Kenyang langsung, nggak perlu makan. Jadi bukalah dengan yang manis-manis. Kenapa? Kalau Rasulullah berbuka dengan segala susu, kurma. Kenapa? Dengan kurma, buah-buahan itu memiliki yang kita sebut dengan monosakarida. Monosakarida itu kita kenal juga dengan glukosa atau fruktosa. Nah, jadi kalau nasi itu kan karbohidrat. Untuk kita serap menjadi suatu nutrisi, karbohidrat itu merupakan molekul yang besar. Harus dipecah-pecah dulu dengan pencernaan kita menjadi suatu molekul yang sederhana yang kita sebut dengan glukosa. Kalau buah, udah jadi langsung glukosa, fruktosa. Tidak perlu waktu yang lama untuk mencerna, langsung diserap jadi energi. Nah, makanya disarankan Rasulullah berbukalah dengan yang manis. Kalau bisa yang tidak terkena api gitu. Misal dari buah-buahan gitu kan. Kemudian misalnya seperti susu, seperti kurma, air putih. Jadi jangan kita langsung berbuka dengan makanan yang berat kalau bisa. Tidak langsung berbuka dengan yang dingin-dingin, yang es gitu kan. Terkejut juga Bu perut kita Bu. Terkejut. Langsung makan berat nih. Seharian tidak makan langsung balas dendam nih. Mulai dari klepon, kolak, semua kolak ada tuh. Kolak Bandung tahu Bu? Ubi ya, kolak pisang, sampai bubur pedas kita hantam semua. Kita beli di pasar di Mujahidin tuh. Karena itu nafsu. Karena dalam kondisi lapar, otak kita menerjemahkan dia menjadi lapar. Haus pun otak terjemahkan menjadi lapar. Makanya kalau orang diet, kalau malam-malam dia merasa lapar, yang pertama dilakukan bukan langsung makan Bu. Kita ambil segelas air, kemudian kita minum. Masihkah lapar? Kalau masih lapar berarti kita benar-benar lapar. Tapi kalau kita ambil segelas air terus kita minum terus kenyang, berarti itu adalah terjemahan dari otak. Jadi otak tuh kalau menerjemahkan haus, lapar juga dia. Padahal kita haus gitu. Makanya kalau orang tidak mau gemuk, tidak mau makan malam, jadi kalau kita lapar malam-malam, minum air putih dulu 1 gelas atau 2 gelas. Kalau masih lapar berarti kita asli lapar gitu. Kalau udah kenyang berarti tadi itu hanyalah rasa haus yang diterjemahkan menjadi rasa lapar oleh otak kita. Nah, kemudian tidak berlebih-lebihan dalam berbuka nih. Nah, karena seharian berpuasa kita berlebih-lebihan, ngantam Bu, salak langsung dihantam. Apapun yang kita beli, kita makan semuanya. Kadang-kadang kita beli semua makanan, tapi kalau buka enggak juga kita habiskan kan? Enggak semuanya kita habiskan karena cuma nafsu yang lebih besar. Padahal makannya sedikit juga. Nah, jadi jangan berlebih-lebihan. Dalam Al-Quran, la tusrifu, janganlah berlebih-lebihan. Dan dalam surah Al-A'raf ayat 31, makanlah dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dan Rasulullah juga menyampaikan anak Adam itu tidak memenuhkan suatu tempat yang lebih jelek dari perut. Nah, jadi tempat yang paling jelek itu perut. Semuanya masuk. Bahkan Umar berpesan, janganlah kalian menjadikan binatang-binatang, hewan-hewan, janganlah kalian menjadikan perut kalian itu menjadi kuburan bagi hewan-hewan atau binatang-binatang. Artinya apa? Perut kita itu jadi kuburan. Umar nih berpesan, jangan sampai perut kita jadi kuburan. Semua hewan binatang kita hantam dalam satu waktu. Ayam, ikan, udang, cumi, semuanya yang ada kita santap. Nah, dipesankan jangan kita santap, jangan semuanya dalam satu waktu. Jangan dijadikan perut kita jadi kuburan hewan-hewan, binatang-binatang. Artinya makanan tuh dimakan. Arti kenyang, kenyang itu artinya bukan kekenyangan. Kenyang itu artinya tubuh kita tercukupi dengan nutrisi yang diperlukan secara proporsional. Nah, secara proporsional sesuai dengan yang dibutuhkan, tidak berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan, siap-siap nih, puasa bukan tambah sehat. Sumutasihu, puasalah nih saya nanti kita biar sehat gitu ya. Tapi justru nanti malah sebaliknya. Nah, bisa stroke katanya. Makan banyak, buka puasa berlebih-lebihan, berat badan di akhir Ramadan bukan turun Bu, malah naik. Karena tadi makan berlebih-lebihan, kolesterol meningkat,
Padahal tujuan puasa tadi salah satunya puasa buat kita lebih sehat. Dengan catatan kita ikut bagaimana aturan mainnya berpuasa. Kemudian sesungguhnya kata Rasulullah cukup bagi mereka itu sebenarnya sesuap saja tuh makanan. Udah kenyang gitu. Cuman kita aja yang nafsu, pengen kenyang lebih kenyang lagi. Kalau kenyang sampai hangas Bu, hangas, kepenuhan perut tuh. Jadi kalaupun kita harus makan, bagilah perut dalam 3 katanya. 1 untuk makanan, 1/3 minuman, 1/3 nafas, kayak gitu. Kemudian halal dan thayyib. Nah ini penting makanan kita. Halal, jelas sumbernya, jelas prosesnya, disembelih dengan nama Allah, sumbernya jelas halal. Kemudian thayyib artinya bergizi, bernutrisi. Thayyib itu bergizi, bernutrisi dan tidak menjijikkan. Kira-kira kodok boleh dimakan? Kodok? Nah, amfibi, jijik tak kira-kira? Sesuatu yang menjijikkan itu tidak thayyib. Itu berbuka. Kemudian sahur diawalkan atau diakhirkan? Sahur diakhirkan. Oke. Kemudian bagaimana cara kita mengkonsumsi? Jangan kekenyangan. Jangan kekenyangan. Kemudian kalau kita makan, duduklah dengan posisi yang baik, jangan nyandar. Jangan nyender. Kalau bisa duduk yang tegak, duduk yang baik, jangan bersender. Kemudian tentunya jangan lupa berdoa sebelum dan setelah makan. Kemudian nih kebiasaan kita, kalau buah-buahan kita anggap sebagai penutup ya Bu ya. Tapi kalau Rasulullah mencontohkan, buah-buahan itu justru dimakan sebelum kita makan makanan yang utama. Gitu. Makan pembuka justru, bukan makanan penutup. Jadi pembuka dulu buah-buahan. Biar kita tidak rakus, wah kenyang dulu dengan buah, dengan air. Dan buah-buahan itu kan mengandung asam. Nah, kalau kita makannya belakangan, sementara nasi udah duluan, jadi yang dicerna dulu kan nasi. Asam tadi itu dari buah-buahan bisa menghasilkan gas. Nah, kita bisa emah gitu kan, bisa nyeri dan seterusnya. Jadi buah-buahan dimakan dulu karena buah-buahan itu mudah dicerna dan diserap secara langsung. Kemudian terkait dengan yang kedua, tidur dan bangun tidur. Jadi setelah makan kita itu tidak dianjurkan atau bahkan dilarang untuk langsung tidur. Antara makan, malam dan tidur itu diberi jarak waktu paling tidak 1-3 jam. Nah, setelah makan beri jarak waktu sekitar 1-3 jam baru tidur. Itu juga bangunnya. Kalau Rasulullah bangunnya itu suka bangunnya sebelum subuh. Jadi Rasulullah itu membenci kita bergadang. Kita bergadang bangunnya tidurnya telat, bangunnya terlewat, tidak sempat untuk tahajud, kemudian subuhnya juga terlewat. Jadi sebaiknya Rasulullah itu yang dicontohkan tidurnya di awal waktu, kemudian di 1/3 malam beliau bangun. Nah kalau kita sebaliknya, tidur bergadang, bangunnya kebablasan. Oke, makan sudah, tidur, kemudian mandi. Nah ini biar sehat nih, jangan lupa mandi ya adik-adik ya. Mandi, kemudian bersiwak atau sikat gigi. Yang terakhir, olahraga. Rasulullah juga mencontohkan yang olahraga. Jadi di dalam hadisnya, ajarkan putra-putrimu berenang dan memanah. Berenang dan memanah. Kemudian semua permainan itu merupakan suatu yang sia-sia, kata beliau di dalam hadis yang lain, kecuali 4 hal. Yang pertama, seseorang yang mau mendekati 2 titik untuk memanah, artinya memanah. Kemudian belajar berkuda. Kemudian bermesraan dengan keluarga. Kemudian yang keempat itu berenang. Jadi yang pertama tadi apa? Memanah, berkuda, bermesraan dengan keluarga, dan berenang. 4 hal itu adalah permainan yang tidak sia-sia. Selain itu kata Rasulullah sia-sia dalam hadisnya. Artinya Rasulullah intinya mengajarkan kita untuk olahraga juga. Dan Rasulullah mencontohkan beliau sering bermain-main dengan anak cucunya. Kemudian Rasulullah juga pernah dengan Aisyah
lomba lari. Pernah dengar ya? Lomba lari. Artinya olahraga. Oke, intinya kalau kita berpuasa dan menjalankan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka kita akan mendapatkan suatu tubuh yang sehat. Karena sesungguhnya dalam diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik sesuai dengan Al-Ahzab ayat 21. Jadi di mana di Rasulullah merupakan terdapat suri tauladan yang baik. Jadi kalau kita ingin berpuasa, contoh teladan kita adalah Rasulullah. Bagaimana Rasulullah makan, bagaimana Rasulullah bangun, bagaimana Rasulullah tidur, bagaimana Rasulullah membersihkan diri dengan mandi dan olahraga. Lebih-lebih pola hidup, bagaimana Rasulullah menjaga amal ibadahnya. Rasulullah sudah dijamin masuk surga, tapi beliau tetap bengkak-bengkak kakinya demi sholat malam. Nah, kita ini termasuk saya sendiri pribadi masih jauh dari sempurna, masih terus banyak belajar, introspeksi diri, dijamin surga boro-boro, sholat malam masih belang-belang kambing dan seterusnya. Sementara Rasul yang sudah dijamin masuk surga, sholatnya sholat malam, tidak akan bergerak dari satu tempat duduk ke tempat duduk yang lain kecuali beliau mengucapkan istighfar minimal 70 kali. Mun kita ya pegang HP kayaknya ya, sebelum pindah lihat status loh dan seterusnya ya. Kemudian mari kita berdoa semoga kita dapat menikmati indahnya bulan suci Ramadan di Ramadan berikutnya, amin. Dan mudah-mudahan Ramadan kali ini yang kita laksanakan, kita jalani, dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan selamat menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan untuk jiwa dan tubuh kita yang sehat. Mudah-mudahan dengan puasa yang kita lakukan, kita dapat menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Nadi Kurniawan telah menyampaikan sedikit sharing kepada kita, dan semoga bermanfaat dan bisa kita terapkan nantinya agar kelak nanti Ramadan kita bisa insyaallah sehat walafiat terus amin. Baik, sekian dari saya. Selamat mengisi. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.